Nama saya Rini Aryani, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang mana akan membahas tentang strategi belajar. Pertama, kita bahas mengenai jumlah SKS. SKS yang ditempuh untuk tingkat sarjana itu dimulai dari 148 hingga 158. Jumlah SKS yang bisa diambil tergantung nilai indeks prestasi yang telah didapatkan dari semester sebelumnya. Kemudian syarat kelulusan adalah lulus ujian skripsi atau tugas akhir. Kemudian beralih pada bentuk perkuliahan. 1 SKS terdiri dari 50 menit perkuliahan, 60 menit tugas terstruktur, 60 menit kegiatan perkuliahan mandiri. Di dalamnya terdapat kuliah tatap muka, tugas terstruktur, presentasi, studi lapang, dan praktikum. Lalu, 1 semester terdiri dari 16 kali pertemuan, yakni termasuk UAS dan UTS. Dan mahasiswa wajib hadir minimal 80% dari jumlah pertemuan. Masa studi mahasiswa itu hingga 12 semester atau 6 tahun dan dapat mengajukan izin perpanjangan masa studi maksimal 2 semester atau 1 tahun. Kemudian kita masuk pada perkuliahan tahun pertama. Perkuliahan semester ganjil tahun 2021-2022 dilaksanakan secara daring untuk sementara waktu. Pada tahun pertama, mahasiswa menempuh belajar meliputi ma'had, PKPBA, dan program studi. Lalu selanjutnya terdapat sanksi akademik. Sanksi akademik meliputi pelanggaran akademik seperti mencontek, plagiasi, memalsukan nilai, joki, atau lain-lainnya. Juga terdapat pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa. Selanjutnya ada evaluasi perkuliahan yang meliputi kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas terstruktur, dan seminar yang mana terdapat tugas akhir atau skripsi, PKL, dan ujian komprehensif. Kita lanjutkan pada materi yang kedua mengenai sistem layanan fasilitas dan laboratorium. Sistem layanan di Fakultas Sains dan Teknologi, baik sistem layanan offline ataupun online, itu terdiri dari beberapa bagian tata usaha. Yang pertama, subbagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Yang kedua, subbagian perencanaan, akuntansi, dan keuangan. Lalu yang ketiga, subbagian administrasi umum. Kita bahas mulai dari subbagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Nah, sub ini mempunyai tugas yang pertama, menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan serta pengembangan bidang akademik dan kemahasiswaan. Lalu yang kedua, melakukan administrasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni. Lalu yang ketiga, mempersiapkan usul pemilihan mahasiswa berprestasi. Sub yang kedua yaitu subbagian perencanaan, akuntansi, dan keuangan. Sub ini memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program administrasi kepegawaian dan keuangan. Lalu
mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dokumen serta surat bidang administrasi kepegawaian, organisasi, dan keterlaksanaan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara atau BMN. Dan yang terakhir, melakukan pembayaran honorarium, lembur, vakasi, perjalanan dinas, pekerjaan borongan, dan pembelian serta pengeluaran lainnya yang telah diteliti kebenarannya. Selanjutnya, subbagian administrasi umum memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program administrasi perlengkapan, kerumah tanggaan, dan ketatausahaan. Lalu, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan dokumen dan surat bidang administrasi, perlengkapan, kerumah tanggaan, dan ketatausahaan. Lalu, melakukan urusan persuratan dan kearsipan dalam lingkungan fakultas. Lanjut yang terakhir, melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan, rapat dinas, dan pertemuan ilmiah di lingkungan fakultas. Lalu kita beralih pada fasilitas di Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 4 lantai. Di lantai pertama terdapat ruang dekanat, yaitu ruang dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Lalu terdapat ruang kaprodi dan sekprodi, ruang administrasi, fakultas dan program studi, ruang perkuliahan, laboratorium, auditorium, dan kantin. Selanjutnya, untuk program studi biologi baik S1 dan S2 berada di lantai 1. Kemudian prodi kimia berada di lantai 2, prodi fisika berada di lantai 2 juga. Sedangkan prodi matematika berada di lantai 3. Juga teknik informatika baik S1 dan S2 juga berada di lantai 3. Kemudian prodi perpustakaan dan pusat informasi juga berada di lantai 3. Dan yang terakhir, prodi teknik arsitektur itu berada pada lantai 4. Nah, untuk laboratorium di setiap program studi pasti memiliki banyak laboratorium. Di sini dibedakan menjadi 2, yakni laboratorium edukasi yang digunakan untuk kegiatan praktikum, sedangkan laboratorium yang kedua yakni laboratorium riset yang digunakan untuk kegiatan penelitian. Lanjut pada materi yang ketiga, yaitu tentang organisasi dan kemahasiswaan. Fakultas Sains dan Teknologi memiliki Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan SKKM, yang mana lembaga ini dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih partisipatif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pedoman penilaian SKKM ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab akademik terhadap mahasiswa dan alma mater. Kemudian meningkatkan kompetensi dan karakter akademik, mengaktualisasikan segenap potensi minat dan bakat, dan memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan, serta meningkatkan komitmen terhadap tridharma perguruan tinggi. Kemudian terdapat SKKM minimal, yang mana SKKM minimal ini adalah akumulasi poin minimal yang harus dikumpulkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian komprehensif atau wisuda strata 1. SKKM minimal ini mencapai hingga 250 poin. Kemudian kegiatan khusus bagi mahasiswa yang termasuk dalam poin di atas meliputi pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau yang biasa disebut dengan PBAK, lalu kegiatan ma'had
dan kegiatan tahfidz Al-Quran. Nah, sekarang saya akan mengutarakan pandangan ke depan saya sebagai mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelum itu, saya akan memberikan alasan mengapa saya mengambil program studi matematika yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Alasan yang pertama yakni karena saya lebih menyukai angka daripada huruf. Maksudnya, saya lebih cenderung menyukai berhitung daripada membaca. Alasan yang kedua, menurut saya ilmu matematika itu mengajarkan saya cara berpikir secara kritis dalam memecahkan suatu masalah. Lalu alasan yang ketiga, saya ingin membuktikan bahwa matematika tidak seperti yang dipikirkan teman-teman, yaitu rumit dan membosankan. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Lalu alasan yang keempat, saya ingin mengetahui filosofi dari rumus yang kita pelajari mulai dari jenjang SD hingga jenjang SLTA. Seperti contoh rumus Pitagoras. Mengapa rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dan juga rumus-rumus lainnya yang masih banyak lagi. Harapan saya sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yaitu saya ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi dan aktif baik di bidang akademik maupun non-akademik. Juga saya ingin menjadi salah satu anggota dari organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, supaya dapat melatih kepribadian saya agar menjadi pribadi yang lebih percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Suatu pepatah yang sering kita dengar pada bidang matematika yaitu banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini sangat memotivasi saya dan membuat saya berpikir bahwa banyak jalan untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.